kalau mau bongkar kesini dulu, kendorin, tek, udah sedikit, putar. Nah ini bisa diputar spin locknya. Udah cabut tuh seperti ini toh. Kalau mau dicabutin, nah ini nanti posisi terkirim seperti ini. Nah nanti kokang baru pasang ini. Pakai L kecil. Nek gak duwe. Beli dong. Ini udah ada kencang, enggak usah kencang-kencang enggak. Yang penting udah mentok. Kunci utamanya sini samping. Set, udah aman, enggak bakal gerak. Yes. Oke, selamat malam Om Upin yang di Medan. Ngopi Om, teh Om. Oke, ini karena Om Upin itu belum pernah sesekali megang senapan, apalagi ini senapan AFC. Basicnya untuk big game, jadi perlu pengenalan part dan fungsi-fungsinya. Nah ini AFC tipe yang PNP ori, pakai trigger yang ada locknya. Bentar, tak pasang peredam. Pasang notasi ya. Oke, untuk yang pertama ini namanya ini namanya pen grip atau bisa disebut kokang. Ini namanya bridge. Bridge ini berguna untuk selain mendorong hammer, dia itu juga untuk ruang ledak. Di sini ruang ledak. Jadi angin dari sini lewat melalui selah ini. Ini namanya jadinya ruang ledak sebelum menghantam mimis. Untuk cara ngokangnya seperti biasa, dari belakang lurus, jangan ini ya, dari belakang lurus. Nah penggunaan untuk bridge tersendiri itu harus benar karena fungsi fungsionalnya itu di sini. Ketika bridge ini kinerjanya dorong hammer terus ditempatkan lagi ke tempatnya seperti ini, harus sempurna. Ini tuh harus connect ke top head, ini namanya top head. Jadi ini harus posisi sempurna. Untuk pemula ini mau ditekan kayak gini enggak bakalan keluar angin, enggak masalah. Yang intinya biar dia itu nanti ketika menerima pukulan dari hammer yang sini, yang tadi didorong sini kan, nanti hammernya mukul ke sini, ke bridge. Otomatis ketika bridge ini biasanya karena gugup atau apa, penempatannya tidak sempurna, misal ngambang, otomatis daya pukulnya itu udah hilang sepersekian persen, jadi tenaganya tidak keluar. Kadang terjadi seperti itu kalau kita gugup, makanya tak biasakan seperti ini, atau ditekan tidak ada masalah. Oke, untuk ini udah kondisi terkokang, ini trigger sistem autolock, dia tidak bakalan mau, tapi tetap kalau bisa tetap kita safety untuk cancel kokang. Misal kalau kebiasaan saya gini, kokang ngisi mimis, pastikan pas masukin mimis itu kondisinya kencang. Efeknya kalau mimisnya itu nanti jatuh di sini, nah nanti itu posisi mimis ketika dihantam udara yang dari dalam terus menghantam untuk menghantam mimis laras ini dalam keadaan tidak sempurna, otomatis biasanya terjadi dumping. Untuk pentilnya tidak nutup, jadi angin yang dari sini tuh keluar semua.
itu lumayan itu efeknya, tapi tidak aman, tidak jadi masalah. Makanya untuk masukkan mimis itu harus kencang. Set, ini udah loadingnya udah tak sesuaikan dengan mimis Hercules sama mimis SJ18. Oke, lanjut. Tadi sampai sini ya. Untuk nembakin itu locknya didorong, ceklik. Nah, ini udah bisa. Nah, udah bunyi, dorong. Misal kita mau kokang, cancel kokang, auto locknya kita dorong. Pas, oh ya, bentar. Ini bagi pemula biasanya ketika dorong sini itu harus sampai bunyi klik. Nah, kalau tidak ada bunyi klik berarti locknya ini tidak bekerja. Jadi pas kita tutup sini ini langsung fungsi kalau tidak ada bunyi klik. Usahakan sampai bunyi klik. Nah, ini untuk cancel om ya. Cancel, kita dorong auto locknya, kita tahan pen bridge, terus kita tarik trigger, lepaskan perlahan. Nah, ini hammernya kembali ke tempat semula, jadi ini free, aman. Nah, ini namanya manometer. Di sini itu kalau ketika katakanlah untuk kita ngomongnya setelan untuk small game, karena Om Upin ini minta setelan small game. Untuk settingan ini unit ini kalau tak kasih per yang di atasnya yang tak pasang ini, dia itu main di 3000 tidak ada masalah. Cuma terlalu nanti jatuhnya agak terlalu liar lah, agak sulit untuk jinak intinya. Kalau omnya nanti bisa mengendalikan sih tidak ada masalah. Cuma ini tak setting main di 2200 sampai angin 1000 itu jumlah tembakannya sangat melimpah, sangat banyak, irit sekali nih om kalau untuk small game. Ini pakai per hammer paling lemes. Aduh, masuk angin ya. Oke, lanjut. Nah, yang ini namanya itu power wheel atau setelan per, atau kalau orang awam bilangnya setelan power lah ya. Nah, ini itu ada indikasi untuk maju mundurnya power sampai di pressure berapa, di tingkat berapa. Kalau 0 itu paling sini, nah seperti ini. Kalau biasanya saya mainnya gini, ketika angin di 2300 karena 2200, karena ini settingan pernya itu cuma di sekitar 2300 2400 lah. Ini tak naikin paling enggak sampai di atasnya setengah. Ini indikasinya. Nah, setelah itu saya zero, tembakin beberapa kali, katakanlah selisih 10 kali kita turunin sedikit. 10 kali tembakan kita turunin sedikit. Sampai katakanlah di angin 1000 paling enggak udah di 3/4 atau di 0. Di 0 lah enggak ada masalah. Ini nanti omnya bisa mencari-cari sendiri. Untuk KFC itu emang sebenarnya unit big game om. Jadi kalau mau small game itu harus ekstra. Saya sendiri ya udah terbiasa main tapi tetap masih belajar ini. Untuk koreksinya untuk small game itu emang ya sebenarnya untuk akurasinya nanti tak kasih lihat pas tadi siang. Tak lihat tembakin di daun pisang sekitar 27 meter itu pakai Hercules. Terus mana ya, ini sudah, ini nama reelnya ini pakai reel 22. Ini pengunci larasnya samping sama bawah 2. Ini namanya grip, hand grip depan, hand grip belakang. Ini namanya buplet atau sandaran bahu. Nah, untuk zero sendiri om itu gini, ini laras, ini mounting ya toh, yang atasnya lagi nanti ada mounting lagi, jadi skopnya paling tidak di sini. Otomatis itu titik temu antara, kalau skop itu kan lurus, tetap lurus, tapi kalau laras nanti ada laju mimis itu larinya kan gini, melengkung. Nah, itu nanti harus dicari ini, misal
katakanlah zero di 20 meter. Nanti ketika ada buruan di 10 meter otomatis biasanya mimis itu masih di bawah, belum ke atas. Jadi harus intinya di perkenaannya dilihat lah, mulai dari jarak 10 meter, 20 meter, 30 meter sampai yang jauh itu dilihat perkenaannya. Yang namanya mimis itu enggak selamanya lurus, itu pasti nanti ada pembelokan, entah karena angin, entah karena karakter laras. Untuk mounting tinggi seperti ini itu nanti ketika kita zero atas, katakanlah sudut 20 derajat, ketika nembak bawah katakanlah minus piro 10, katakanlah sudut bawah itu nanti perkenaannya tetap beda. Biasanya ketika atas itu cross, bawah itu biasanya ngangkat 1 dot. Ketika bawah itu cross, atas biasanya naik 1 dot, seperti itu. Jadi emang harus dipahami betul unitnya. Untuk perawatan saya rasa paling laras ini kalau bisa ditutup lah, meskipun tidak kena air tapi kelembapan udara itu mempengaruhi kinerja laras, ID laras. Terus untuk nah yang perlu dikasih pelumas di pelumasnya Ngelas ini. Nggak, ndek iki tak tuh aku no karek ndek iki nganggur ah. gimana? Iya. Oke, untuk pelumas itu cukup di sini toh Om. Nah, paling ini pelindung ini dikasih pelumas aja, enggak masalah. Pelumasnya apa saja. Nah, ini untuk kasih pelumas ini itu sini laras yang kelihatan sini. Iya toh. Terus kita ini kenapa perlu dikasih minyak, karena di bridge ini itu ada apa itu namanya, ada seal. Dia itu harus katakanlah harus licin, tidak boleh seret, nanti pengaruh juga untuk kinerjanya. Nah, kalau dirasa di sini udah mulai keluar angin atau apa, itu tetap nanti pengaruh di akurasi atau di power. Ini harus benar-benar rapat, harus benar-benar ini senyap banget kok. Ini untuk cara pemasangan mimis Om ya, tak contohin. Untuk pertama mungkin agak susah, tapi agak ditekan. Ini pas masukin sini, ditekan tidak ada masalah, tidak bakalan keluar angin. Kita dorong otolog, nah kayak gini. Karena tadi saya dorongnya kurang, otomatis otolognya tidak fungsi, jadi harus sampai bunyi klik. Nah, pastikan otolog dorong, kita coba bersih, tidak ada angin yang keluar. Itu ketika senapan on fire atau dalam kondisi yang sangat baik. Untuk kalau ditinggal-tinggal, usahakan kondisi angin katakanlah di 2000 atau intinya 2500 ke bawah lah. Nanti Om, ini udah senapan ini kalau untuk small game, kalau orangnya bisa itu enak banget. Kalau untuk big game cukup ganti per saja, main minimal di 3000, karena untuk big game itu menurut saya loh ya, itu minimal di 3000 untuk dapat FPS yang maksimal main grand tinggi. Katakanlah untuk grand 16 19 itu di 3000 udah bisa Sonic. Untuk ciri khas big game itu bukan di konsumsi angin. Standar konsumsi angin untuk KFC setahu saya maksimal itu 50 PSI per shot. Di luar itu rata-rata over konsumsi atau FPS-nya malah bisa jadi drop. Nanti ada 3 per bawaan, per yang khusus untuk big game, jadi tidak perlu main power wheel karena pernya itu udah keras. Jadi ketika Om pompa di 3000, perdamnya copot saja, karena perdam yang ini bonus itu tidak mampu untuk ketika untuk speed tinggi.
amburadul itu pasti. Jadi dicopot, kalau mau pengen denger bunyi sonic boomnya bisa dipasang biar ketahuan seperti itu. Intinya kalau dilihat angin 3000 konsumsi 25 atau 50 PS itu berarti udah siap untuk bikin kalau tidak ada krono seperti itu. Oke Om Upin, ini udah siap bungkus untuk ganti pernya. Di video-video yang lain bisa dilihat. Maaf ini masih efek kemarin kurang fit Corona. padahal. Oke, terima kasih untuk orderannya, semoga unitnya awet, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal emang salam ya. Salam guys.